Ya alhamdulillah dari awalnya kita hitungan kilo gitu kan baru dapat jutaan gitu kan. Nah sekarang udah ratusan kilo, sekitar 600-an kilo. 600-an kilo untuk bakso, ciloknya aja. Per hari? Dan belum termasuk bakso gitu kan, sekarang udah menginjak di omset ratusan juta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita ngobak, ngobrol bareng kawan. Nah, kali ini di podcast ngobak ini kedatangan kawan kita nih yang bener-bener top lah ya. Maksudnya topnya itu dalam segi pemikiran usaha, di bidang usaha, di bidang bisnis. Beliau masih muda, ya pembisnis muda lah ya. Sultan. Cerdikiawan tapi masih muda ya kan. Ya, kita boleh belajar sedikit banyaknya dari beliau ya. Dengan abang siapa nih? Ya Perkenalkan dulu sama dulu. sahabat ngobak nih biar tahu. Ya assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan ngobak ya. Ya ngobak. Iya, perkenalkan nama saya Sarta Dipa. Pendidikan terakhir saya sarjana di jurusan komputer ya. Jadi Eskom. sekarang itu ya dengan statusnya Eskom. Tapi itu kan di akademisi ya. Tapi karena saya sekarang udah terjun di usaha, jadi Eskomnya tuh berubah, Bang. Jadi Eskomnya itu adalah sarjana kompor. Gitu lah. Jadi mutasi ya. Mutasi jadi sarjana kompor, Sarjana Eskom. kompor, Eskom. Boleh lah, boleh. Bisa aja nih. Jadi kegiatan sehari-hari apa Bang sekarang Bang? Ya, kegiatan sehari-hari saya di usaha aja ya. Usaha memperbaiki sistem-sistem di kemitraan Ciboy ya, karena saat ini kan usaha yang saya jalani adalah kemitraan Ciboy ya, cilok dan bakso colok yes gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari kawan ngobak nih gitu kan mau buka usaha ya bingung nih dengan modal yang minim tapi pengen punya usaha. Nah itu insya Allah lebih tepatnya bergabung dengan Ciboy bisa dapat tambahan penghasilan. Oh, yes. Jadi di rumah aja bisa mendatangkan cuan. Hari ini tuh cuan ya. Iya, cuan. Topiknya tuh intinya mengarah ke cuan. Cuan. Oke, langsung kita kulik-kulik sama bahas semua nih masalah Ciboy. Ciboy ya? Ya, Ciboy. Ciboy. Ya. Itu Ciboy itu singkatan apa ya? Iya, singkatan. Jadi artinya adalah cilok dan bakso colok yes gitu. Oh, jadi Ciboy itu cilok dan bakso colok yes. Ya. Mengandung arti yes itu simbol daripada keberhasilan gitu. Jadi kalau orang serius dalam usahanya ya kan pasti kan yang jadi visinya gitu kan, yang jadi target atau goal settingnya adalah keberhasilan kan. Makanya saya tambahin Y-nya tuh yes biar tetap ada semangat yang membara tuh tiap hari. Iya, gitu. betul. Soalnya jangan sepelekan nama ya. Oh iya, nama itu doa itu kan ya. Oh iya, nama itu jadi gini. Kalau nama itu sudah tertanam dalam hati kita gitu ya, yang faktor intrinsiknya dapat gitu kan. Iya. Kita tanamin ke dalam hati kita. Nah, jadi motivasi tuh tiap hari. Iya. Jadi kalau misalnya tiap hari kita dapat motivasi dari orang ya, ketika kita sudah punya motivasi sebenarnya dalam hati kita itu ya kita pengen berhasil. Kenapa sih saya harus berhasil? Apa sih yang memotivasi? Nah, ketika motivasi itu dihadirkan ke dalam hati kita, ketika dapat percikan gitu kan, maka akan lebih membara lagi ya gitu. Mantap. Lanjut Bang. Nah, jadi kawan-kawan ngobak nih di rumah nih, kalau emang mau tahu semua ceritanya, siapa tahu barangkali ada yang bisa dibantu dari video ini. Jadi teman-teman tuh punya link gitu, gue mau usaha tapi modal terbatas, ada linknya nanti kita kasih di sini. IG-nya ya mungkin ya, IG atau Facebook ya. Oh iya, ada. IG dan Facebook, jangan skip videonya, tonton terus pokoknya sampai habis biar nggak ketinggalan dan salah paham. Bener nggak? Ngomong-ngomong nih, karena
belum sarapan gitu ya. Belum sarapan, tadi kebetulan saya kesini juga datang agak sedikit telat gitu ya. Nah, makanya saya bawa buat icip-icip nih buat Bang Jen ya kan. Bang Jen nyobain sama perutnya. Soalnya ya. masih pagi nih ya. Mumpung masih anget nih. Tadi udah dimasakin sama Bang Nanang nih, owner juga Bang Nanang ya kan. Iya, salah satu owner pelayanan di AC juga ya kan, dan punya podcastnya ngobak ya kan. Wah, luar biasa, saya sangat mengapresiasi sekali buat Bang Nanang dan Bang Jen. Oke, kita nyobain dulu ya Bang, boleh ya? Boleh, emang ditunggu dari tadi. Biar tahu juga rasanya. Ini namanya apa Bang, yang ini produknya? Ini namanya Cilok Ciboy ya, Cilok Ciboy. Nah, ini versi porsian gitu. Jadi kita tuh membuat versinya dengan tusukan biasa ya kan, tusukan biasa dengan kemasan plastik biasa, tapi dikasih saus kecap gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini versi porsiannya kita gitu. Jadi kalau misalnya punya 5.000 udah bisa dapat porsian seperti ini. Udah langsung bisa nikmatin begini nih. Iya, nikmatin begini. Dengan cupnya ya kan, jadi nanti bisa dimakan di mana aja. Di mana ya aja kan? iya. Terus juga ada kuahnya nih. Yang lebih enak lagi tuh karena makanan ini sebagai makanan pengganjal juga ya. Nih. Nah tuh. Ngiler nggak kawan-kawan nih di rumah nih? Pasti dong. Masih anget, panas sih bukan anget ini. Ini jadi versi yang sekarang nih yang saya tahu kan dari IG-nya ataupun dari Cibo di sini nih yang udah melanglang buana. Channelnya juga ada ya. Itu baru di sini nih yang pakai kuah. Nggak tahu perdana atau gimana ya, pada intinya. Gue coba nih, ada kuahnya tuh. Gini Bang Jen, cara makannya tuh seperti ini sebenarnya. Jadi kalau ini kan dua fungsi jadi satu gitu kan. Ada sendok dan garpu. Iya, ada sendoknya, ada garpunya. Makanya cara makannya begini ya. Jadi ciloknya tuh ditusuk dulu nih, ya kan? Dengan fungsi si garpu itu menusuknya. Lalu kemudian kan sela-sela garpunya itu udah ketutup ya. Oleh si ciloknya. Baru nanti ambil tuh kuahnya. Oh iya benar juga. Soalnya gue dari tadi begini nggak dapet Bang. Sekarang kan dapat kan tuh. Bisa dilihat ya. Coba sendoknya Bang. Pemirsa ngobak. Ya kan? Ya kan. Gue dari tadi ngambil kuahnya nggak dapet. Ternyata emang ada fungsinya dibuat. Makanya itu salah satu orang usaha juga harus punya trik ya kan, punya strategi gitu kan. Nah ini salah satu strategi atau trik juga nih ya kan Bang. Oh kalau gini dapat kuahnya juga tuh ya nggak? Gue dapat kuah, dapat cibonya juga. Coba dicicip-icip ya. Kameramen belakangan, kameramen. Cakep. Makan satu aja jadi pengganjal Bang. Ya. Benar. Maksudnya tadi saya bilang pengganjal itu ya kalau misalnya kita repot gitu ya, udah tinggal buka freezer. Ambil bumbunya, rebus si ciloknya, kukus atau rebus gitu ya. Kemudian bumbu kuahnya itu tinggal tuang ke paper bowl dan tuangkan air 150 ml ini sesuai dengan petunjuknya. Oh ada petunjuknya juga. Oh iya benar ada petunjuknya juga. Iya benar. Iya nih. Jadi ada petunjuknya. Jadi kalau emang nggak tahu cara buat atau gimana, ini nggak ribet, nggak bener-bener nggak ribet. Yang mau mulai usaha juga bener-bener nggak ribet lah. Tapi ini jadi host nggak apa-apa ya. Saya tanya balik ya. Ini gimana nih ya? Menurut Bang Jen? Rasa Ciboy gitu kan, kira-kira punya ruang bisnis nggak sih menurut Bang Jen sendiri gitu? Ini sih bakal jadi jebolan yang bagus ke depannya. Soalnya gini ya, kalau terobosan gitu. Kalau emang jajanan tuh emang semuanya juga kayaknya sama ya kalau dilihat sepintas gitu kan. Cuman tinggal gimana kita packaging ataupun iya kan? Inovasinya. Buat pemasaran itu menarik enggak gitu kan? Apalagi soal rasa. Pasti tuh maunya tuh Indonesia tuh pesen 62 tuh murah, enak, cakep. Tapi ini nih yang gua tahu nih, ini original, nggak dipakein apa saus ya, ataupun sambal. Top banget, sumpah ini rasanya enak. Gue bukannya masalah apa, ini nggak di endorse kan ya? Maksudnya nggak ini jujur-jujuran aja Bang. Iya, ya kan sebenarnya kalau gitu bilang kan. Emang nggak enak. Iya. Jadi ya itu kan bagian daripada review gitu ya. Iya, betul. Kita juga pasti evaluasi nih di manajemen gitu kan. Sih kurangnya karena gitu, memang kan? gitu orang dagang itu ya sebelumnya kita harus riset dulu produk, ya kan? Itu salah satu strategi juga. Jadi kalau misalnya orang mau
mau terjun di usaha nih, tiba-tiba udah yang penting saya jualan gitu kan, tanpa dia meriset dulu nih produk yang jadi apa ya peminatnya masyarakat gitu ya, apa sih gitu kan, hadirkan dulu tuh permasalahannya. Nah kalau emang kebutuhannya itu di pangan ya kan, pangan apa sih kira-kira yang masuk kriterianya dengan modal minim misalnya gitu kan, gitu. Makanya kalau udah ketemu riset produknya, mulai itu action ya kan. Coba. Nah tapi nanti setelah action bikin produk, testimoni itu penting kan. Makanya kalau kita sendiri tuh di internal pasti kita tanya ke para mitra-mitra kita gitu kan, sebenarnya ini Ciboy gimana sih gitu kan, apa yang harus diperbaharui dari Ciboy, itu kita pasti evaluasi Bang. Iya betul. Jadi kurang apa Bang? Kurang banyak. Banyak. Kurang banyak ya. Originalnya aja maksudnya enak, kuahnya enak, semuanya enak. Nggak, apalagi ciloknya itu legit banget kan. Cakep. Nah, kalau mau nambah di belakang layar Bang. Ya orang Dan ini ukuran dilihat bawahnya banyak kok. Dan ini ukurannya sekitar 20 gram lebih Bang. Oh ya, ini satu ya. cilok ini? Sekitar 22 gram. Jadi kalau misalnya kawan ngobak nih ya, punya emas sekitar 20 gram ya setara dengan ini dong. Iya kan? Iya betul. Oh iya Bang, lanjut lagi ya Bang. Ini Ya, lumayan udah jadi Ganjal perut. pengganjal perut. Pokoknya jangan ragu udah beli Cibo ataupun mau usaha Cibo tuh. Rasanya enak, udah kebukti. Nyobain langsung dan beli langsung deh. Langsung ke topik pertanyaan ya. Awal mulanya berdiri usaha Cibo itu dari nol hingga sebesar sekarang itu gimana prosesnya gitu? Waduh. Kita mau Itu tahu panjang sama ya. jejak-jejak dari Bang Sarto Dipan. Iya, tentunya prosesnya melalui proses yang panjang gitu. Karena setiap orang usaha itu pasti mengalami kendala ya. Nah, kendala di Ciboy itu sendiri waktu kita ngerintis itu kan sebelum kemitraan yang kita bangun sekarang, yaitu kita jualan secara konvensional gitu. Yeah. Jadi kita buat bakso ya, awalnya kita merintis di usaha bakso, lalu punya kedai, kita jualan tuh di kedai, Bang. Oh, Jualan, kedai dulu awal. Kedai itu bakso. Sendiri. Kedai bakso, iya, itu saya dan istri waktu itu, kita duet gitu kan. Pada saat itu saya masih kerja, Bang. Pada saat itu saya kerja gitu kan. Jadi enggak langsung memutuskan saya resign total di usaha, enggak gitu juga. Jadi caranya saya adalah kita sama-sama kerja. Begitu kita nikah nih, Bang. Ya, historinya ya kalau boleh cerita ya, nggak Ya apa-apa boleh ya. cerita, nggak apa-apa. Jadi dulunya tuh saya begitu menikah, 2 bulan di usia pernikahan saya itu ngobrol sama istri, kira-kira usaha apa ya yang cocok atau yang bisa kamu jalanin gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kamu nanti jalanin ya, kamu yang resign duluan nih. Kan kita sama-sama kerja nih, Bang. Sama-sama Akhirnya oke, kita udah ketemu nih. Solusinya adalah buka bakso, ya kan? Buka bakso, kebetulan juga kita kan ada yang mentorin juga gitu, Bang. Ya kan, ada yang mentorin juga, ada yang mau bimbing kita sampai kita tuh bisa nih expert nih di bidangnya. Bisa dilepas lah gitu. Pangan bakso ini kan gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kita coba giling bakso ke pasar gitu ya, terus evaluasi rasa, kita jualan di kedai, kita tanya teman-teman gitu kan, gimana sih rasanya, kuahnya gimana sih gitu kan. Nah begitu usaha nih jalan sekitar 1 tahun, baru tuh saya ngobrol lagi serius sama istri, kira-kira status aku sebagai pegawai kira-kira gimana ya kalau aku resign gitu kan. Aku ngeliat kamu tuh kayaknya capek banget jadi usaha gitu kan. Ya udah deh, kalau emang masih seperti ini gitu kan ya, kayaknya kita harus cari terobosan dulu deh sebelum aku resign gitu kan. Jadi kita itu udah punya komitmen nih, kalau misalnya usaha itu udah punya terobosan dan paling enggak penghasilan saya di gaji sebagai karyawan ya udah tertutup, kebutuhan sehari-hari udah ketutup gitu kan, biaya sewa hidup lah gitu, sewa rumah gitu kan, waktu itu kan sewa rumah, sewa kontrakan kedainya juga gitu kan udah ketutup. Iya, kiosnya juga. Nah, kayaknya baru tuh aku siap resign gitu kan. Nah, kemudian
alhamdulillah tuh sesuai dengan rencana gitu kan, dan Allah juga kasih jalannya ya. Nah akhirnya udah saya totalin di tahun 2018 awal ya kan, kemudian istri udah urus anak gitu Bang. Jadi panjang juga, maksudnya langsung ambil keputusan resign dari perusahaan lah gitu, dari tempat kerja buat ngelanjutin di bidang usaha gitu kan. Tapi emang gini sih, saya ada yang dorong juga. Jadi beberapa orang-orang yang sudah punya usaha itu mengatakan bahwasanya gini, kalau sekarang statusnya kamu adalah sebagai pegawai atau employee gitu kan, kamu harus berpikir yang open mind gitu loh. Jadi cara berpikirnya begini, kalau bekerja ya kan memperoleh penghasilan kan, pastinya kan. Nah setelah memperoleh penghasilan adalah mendirikan aset ya kan. Setelah mendirikan aset adalah memenuhi kebutuhan hidup dari hasil aset, bukan dari hasil kerjaan. Makanya waktu itu ya udah saya kerja banting tulang gitu ya, berangkat pagi pulang petang. Hasil dari kerjaan itu saya pasti beliin investasi buat apa ya, kebutuhan warung itu, apalagi sih itu gitu cicil? kan. Iya itu bertahap. Jadi tadinya tuh kita punya hanya bermodalkan dengan modal 500.000 Bang, buat modal giling adonan doang gitu kan. Kemudian kita cari kios-kios yang disewanya bisa bulanan gitu kan. Ternyata sewanya bulanan. Iya, gitu. ternyata dapat. Akhirnya bayar sewa bulanan itu masih di angka 800.000 per bulannya. Dengan ukuran kiosnya 3x7 gitu kan. Walaupun tempatnya kecil gitu kan, tapi menurut saya pembelajarannya itu dapat di situ. Nah kemudian dari adonan 500.000 tadi gitu kan, terus kita mulai jualan, barulah tuh kita dapetin pundi-pundinya. Makanya mindset yang tadi saya bangun dengan memperoleh penghasilan ya kan, mendirikan aset gitu kan, makanya ya itu dari hasil kerja saya sedikit-sedikit beliin meja, saya beliin kursinya gitu kan, saya beliin perlengkapan dapur gitu kan, untuk mendukung usahanya karena dari hasil kerjaan ini saya mindsetnya adalah mendirikan aset gitu kan. Setelah berdiri nih aset nih gitu kan, udah memperoleh penghasilannya dari hasil aset, baru saya total resign. Nah akhirnya 2018 itu saya sepakat lah tuh, saya minta restu dari istri, dari orang tua, mertua gitu kan. Awalnya sih memang ya punya ini sih Bang, punya punya hambatan lah kita ya. Hambatannya gimana tuh? Ya hambatannya dari mertua nih, salah satunya mertua dan keluarga saya gitu kan, nggak mengizinkan. Karena kan saya kan di salah satu perusahaan itu saya udah karyawan tetap gitu ya, udah dapat tunjangan, dapat penghasilan yang tetap, bahkan ada fee kalau kita dapat target itu kan gitu kan. Jadi penghasilan yang pasti kita mau lepas dengan mereka pikir itu usaha bakso adalah usaha yang turun derajat gitu kan. Makanya di mindset mereka itu ya, jualan bakso itu ya lu berarti siap-siap turun derajat dong. Masa sarjana yang kerjanya udah enak, udah jadi punya tukang bakso. Jadi tukang bakso sih gitu kan. Dari situ Bang, saya dapat hujatan, cibiran gitu kan. Akhirnya ya kita ini dulu tuh sempat down dulu nih gitu kan, mau maju atau mundur dulu ya gitu kan, apa ingat kata-kata orang tua tadi gitu kan. Tapi sebenarnya saya udah punya rumusnya nih. Saya bilang ini dengan warung bakso yang satu ini udah berjalan ya kan, terus kita udah temuin terobosannya, saya bilang ini udah matching sebenarnya. Saya udah tahu nih caranya buat berhasil gitu kan. Apalagi dengan konsep kemitraan yang kita di situ tuh kita niatkan emang untuk bantu tambahan penghasilan orang lain gitu Kan ada tuh yang bilang kalau mau urusannya dipermudah, bantu dulu urusan orang lain ya kan, permudah dulu urusan orang lain. Makanya kita juga hakikatnya kita sendiri akan dibantu kan gitu. Nah makanya begitu saya udah dapetin rumusannya, akhirnya saya yakinin tuh mertua, orang tua tuh pelan-pelan gitu kan, dengan cara tiap closing nih akhir bulan kita tuh riset nih Bang, ternyata dari penghasilan warung bakso nih udah menutupi nih gitu kan, dari warung baksonya doang. Apalagi tambah lagi keterobosan kemitraan gitu kan, ya menurut saya ya alhamdulillah lah gitu kan, udah bisa mengcover. Akhirnya saya yakinkan tuh orang tua mertua, insya Allah mah gitu kan Pak gitu kan, insya Allah usaha ini usaha yang masih punya ruang bisnis yang luar biasa dan saya yakin bisa nih gitu kan. Saya minta restunya aja gitu kan. Akhirnya udah
Minggu itu saya play lamaran, Bang. Lamaran maksudnya bukan lamaran ya. Play surat resign, ya kan? Resign itu kan 1 bulan kemudian baru di assessment gitu kan. Baru kita resmi keluar dari perusahaan itu. Kayak gitulah. Ini mewakili pertanyaan dari teman-teman atau kawan-kawan ngobak nih Bang ya. Mungkin agak sedikit diulang gitu ya. Kan kebanyakan zaman sekarang, apalagi Bang Sarta nih kalau dibilang muda masih muda banget ya. Sampai berpikir bisa seperti itu dari dia seorang pekerja, punya jabatan, karyawan lagi zaman sekarang gitu kan. Dia berani tinggal dari zonanya dia itu ke usaha. Sedangkan orang tuh yang udah tadinya kerja, dia nyaman di situ. Oh, gue udah kerja aja toh gitu kan. Toh kalau gue usaha, apa gue berhasil, apa gue bisa, apa gue win. Nah itu gimana tuh? Maksudnya apa ada kendala seperti itu dulu di Bang Sarta gitu kan? Iya. Maksudnya tuh, gue bener nih gue. Mungkin gimana meyakinkan diri sendiri. Itu. Meyakinkan diri sendiri. Bisa sampai kalau orang tuh taunya sukses doang tuh enak Bang. Tapi prosesnya kan mereka nggak tahu. Kita jelasin nih prosesnya seperti apa gitu. Iya. Melewati itu semua gitu. Melewati itu semua, iya. Makanya gini, kalau kita meyakinkan seorang istri gitu kan, seorang orang tua gitu kan, yang notabene memang orang tua kami juga seorang pekerja gitu ya, seorang karyawan swasta gitu kan. Jadi emang nggak mudah. Makanya dengan cara apa? Yang real. Jadi contoh misalnya gini, reka pembukuan itu penting. Makanya kalau orang usaha, walaupun usahanya kecil nih, baru merintis, itu reka pembukuan tuh harus ada. Nota pembelian, nota pembelanjaan gitu ya. Lalu sampai nanti omset mingguan sampai bulanan itu direkap gitu kan. Nah, terus real uangnya ada nggak sih gitu kan? Apa itu kita simpan di rekening atau memang uangnya cash gitu kan? Nah, karena urusannya internal gitu kan, kita yakinkan dulu nih, gitu kan? Karena kan permasalahan itu yang terberat adalah orang sekeliling kita nih. Kalau orang sekeliling kita ini belum punya keyakinan untuk hal itu, maka kita tuh akan terus dapat hujatan-hujatan. Makanya dengan cara itulah saya buktikan dulu nih. Sesekali saya berikan yang sifatnya tuh, oh iya ya dari hasil usaha nih, bener nih. Iya bener, gitu kan. Ini pembukuannya kan gitu. Dari situlah. Nah, kemudian setelah tahu, maka dia mulai tuh trust-nya tuh kebangun Bang, kepercayaannya ke kita gitu kan. Apalagi dengan kita tunjukkan dedikasi kita di usaha itu memang serius sekali ya. Dari bangunnya subuh ya kan ke pasar. Lalu saya itu jam 7 udah harus ke kantor kan gitu ya. Ya, terus pulangnya saya harus ke kios lagi gitu ya, ke kedai lagi. Sampai ke malam jam 9, sampai tutupnya jam 10 udah rapi-rapi gitu kan. Nah, itulah saya tunjukkan keseriusan saya di usaha. Makanya telatenannya lah ya kan. Makanya gitu kan nggak ada yang bilang hasil itu tidak mengkhianati prosesnya gitu kan. Jadi saya nikmatin aja prosesnya. Betul itu, benar. Jadi meyakinkan keluarga juga penting Bang, selain diri sendiri. Oh iya. Itu harus ya kalau memang kita udah berkeluarga gitu kan. Karena kan keluarga kunci utama juga Bang gitu ya. Iya. Betul. Nah, dari produk Ciboy itu apa aja nih? Dari cilok yang tahu saya itu kan tanpa kuah. Terus yang sekarang yang saya cobain ini ada kuahnya. Selain itu ada lagi nggak sih dari Ciboy itu? Sebenarnya Ciboy itu ada 3 produk yang sudah kita sertifikasi halal nih. Ya nanti bisa dilihat sertifikasi halalnya ya kan. Nah, itu ada 3. Yang pertama adalah cilok bakso, cilok Ciboy ya. Lalu yang kedua adalah bakso colok. Bakso colok. Yang ketiga adalah bakso premium atau bakso supreme. Nah, itu bedanya apa? Beda. Jadi kalau yang kedua ini cilok Ciboy dan bakso colok yang kita pasarkan melalui kemitraan. Nah, ini ya kan? Premium nih. Nah, yang bakso premiumnya ya, premium atau supremenya hanya untuk reseller kita rumahan gitu kan. Karena yang premium ini adonannya secara kualitas daging lebih banyak dagingnya kan. Premium lah. Ya. Lalu juga komposisi sagunya itu lebih sedikit gitu kan. Jadi lebih banyak daging dibanding sagunya kan gitu. Nah, kemudian juga yang membedakan adalah
kita berikan bumbu-bumbu, ya kan, saus, bawang goreng, juga apa ya, sambal, Iya, ya kan. Dan di situ ada saran penyajiannya. Jadi kayak orang yang kayak orang makan apa, misalnya mie instan gitu kan. Mie instan itu kan ada bumbuannya. dalamnya itu kan. Nah, ini kita mau makan bakso nih, ketika cuaca lagi mendung-mendung nih, kayaknya enak nih makan yang hangat-hangat misalnya gitu kan, atau cuaca panas makan bakso juga enak. Nah, itu bisa dinikmatin kapan aja. Nah, itu Jadi makanya tinggal saya taruh kulkas ada, ingat mau ngemil malam, mau pagi malam ya kan, tengah hari, tengah malam itu bisa. Iya. Bikinnya juga tadi praktis banget. Iya. Ih, cakep. Nah, yang memikirkan ide jenis produk sampai pembuatan atau produksi siapa sih? Ya, awalnya ya karena kita ngerintis dari saya dan istri gitu kan. Itu ide bisnisnya dari awalnya kan Ciboy Bakso Rame gitu ya. Nah, Bakso Rame ini sebagai rumahnya sebenarnya gitu kan. Jadi kita itu punya arti di mana bakso rame, bakso rasa mewah, Bang. Nah, itu tuh ada campur tangan istri juga. Jadi ini kayaknya kalau sentuhannya ditambah bumbu ini akan lebih mewah nih gitu kan. Oke, kita eksperimen gitu kan. Nah, terus ciloknya coba deh ciloknya dibikin rasanya yang lebih klasik. Nah, ini kan dapat masukan juga nih dari rekan bisnis saya, yaitu ada Bang Owen ya, yang ketua sahabat sedekah ya kan. Beliau adalah teman apa ya, partner bisnis ya kan, seperjuangan, dimana waktu terobosan Ciboy itu beliau hadir dan ayo kita berdampingan, kita mapping area gitu kan, kita bagi tugas, Bang Owen sebagai operational direktur gitu kan, yang mengontrol pendistribusiannya, saya coba rapihin dari sisi manajemen dan produknya gitu. Jadi sekarang ya ada Bang Owen juga gitu kan yang ikut. Di Ciboy ini yang ikut juga nih, kayaknya kita harus berikan inovasi seperti ini deh Bang gitu kan. Jadi ya masukannya nggak cuma saya dan istri, juga ada Bang Owen gitu kan, dan juga ada mitra-mitra yang ada juga yang memberikan, Bang kayaknya kalau dikasih toppingan seperti ini jadi daya tarik deh gitu kan. Nah, itu cuman kita belum coba nih karena masih uji coba gitu kan, kita harus godok lagi gitu kan, kita harus banyak tes food ya kan. Itulah nanti mungkin program ke depan lah itu. Kalau kayak bahan tuh emang bener-bener dia buat sendiri dan keinginan si konsumen ya, konsumen kan ya maksudnya. Jadi berdasarkan ini apa namanya, masukan. Gitu, jadi ini kurangnya ini ditambahin sama Bang dengan pengolahan kan? Ya, pengolahan. Betul. Diolah sendiri lah. Nah, kalau zaman sekarang itu kan mungkin produk sejenis banyak Bang. Bener gak? Mau dari ini itu mungkin sahabat atau kawan-kawan yang lagi nonton juga tahu gitu kan, banyak produk sejenis yang instan yang di bidang itu juga di luaran sana banyak. Itu jadi kendala nggak sih buat Ciboy? Ya. Maksudnya tuh jadi persaingan di bisnis gitu kan? Iya, memang persaingan itu ada Bang gitu kan. Sekarang mungkin zamannya dulu saya sebelum lahir juga udah ada bakso, ya kan, udah ada juga cilok gitu kan. Jadi gini ya, persepsi saya sendiri, bisnis itu boleh sama, tapi apa yang membedakan, yaitu karakteristik seorang pelaku usahanya. Harus. Iya, jadi ini karakteristiknya itu harus dibangun. Kalau misalnya kita pengen sukses nih di bisnis kuliner, percilokan, perbaksoan, ya kan, kita harus rubah tuh. Open mind gitu kan, cara berpikir kita harus kita rubah, masukan-masukan dari orang harus kita rubah, harus kita terima gitu kan, sehingga kita himpun tuh ya kan informasi tersebut jadi salah satu kekuatan kita, referensi kita bangun sistem Bang gitu kan. Karena itu tadi yang membedakan adalah bukan bisnis di cilok baksonya gitu kan, tapi gimana karakteristik seorang pelaku usahanya yang mampu mendongkrak nih. Ya kan, kayaknya kalau saya bangun dengan konsep kemitraan jauh lebih jos deh gitu kan. Nah gitu loh Bang. Iya betul, ya kan? betul. Jadi ya orang sih punya hak untuk berhasil itu ya, pasti punya hak untuk berhasil gitu ya. Cuma ya caranya ya itu beda-beda orang gitu kan, pasti beda-beda pemikiran, beda-beda strategi juga yang dibangun kan gitu. Tapi Abang sendiri tuh terjun langsung nggak sih masalah pemasaran gitu? Ya. Awal yang kita rintis itu ya semuanya kita ini Bang ikuti gitu, bahkan dari mulai pencetakan ya kan, saat ini kan kita masih cetak manual. Saya juga ikut
bantu nyetak dulunya ya. Langsung turun tangan Bantu juga? turun tangan juga, packaging, pemasaran, mapping area, bantukan passing mitra gitu kan, Karena buat kan pengaktifan booth. Itu tuh pemasaran itu kan penting kan di produk itu. Nah, kalau sampai Iya. ownernya juga langsung turun tangan, berarti kan bukan main gitu. Iya, jadi ya gitulah intinya kita harus kuasai betul. Karena kalau orang yang mau berhasil adalah orang yang spesialis kan di bidangnya gitu Di kan. bidangnya. Walaupun saya mungkin basicnya ternyata di komputer. Saya dulu tuh emang pengen banget usaha yang paling nggak kabur deh dari komputerisasi apa ya misalnya percetakan di dunia digital gitu kan. Saya pernah gitu kan tapi gagal. Tapi kan nyatanya saya malah berhasil yang di luar daripada ekspektasi saya. Kok saya bisa berhasil di dunia pangan sih gitu. Padahal saya nggak ada jurusan tata boga di sebelumnya gitu kan. Tapi itulah yang namanya hidup, Bang. Malah Jadi masuknya ke kuliner ya. Untung di dalam ciloknya itu nggak diisi kayak dioda atau apalah ya kan komponen. gitu. Itulah. Jadi intinya semua orang berhak punya keberhasilan sama gitu kan. Punya hak berhasil yang Sukses sama. itu semua orang tuh punya hak untuk Iya, sukses. punya hak untuk sukses maksudnya. Dan seperti tidak berarti kita background kita ini kita sukses di itu ya. Enggak juga gitu maksudnya contohnya Bang Sarta ya kan. Jadi gini Bang, kalau kita boleh sharing gitu ya, saya tuh pernah sharing juga sama orang yang punya eksistensi ya di bidang musik pada saat itu. Dia mengatakan begini, hey bro, kalau lu pengen berhasil ya kan, minimal lu harus punya 5 keahlian ya kan. Apa keahlian itu gitu kan? Coba dievaluasi. Sebenarnya kita itu ahlinya di bidang apa aja sih gitu kan? Kalau misalnya nih saya dulu main musik juga ya musik, kan, di seorang musik gitaris juga. Ya udah saya juga punya skill kan di musik. Lalu juga saya pernah sablon Bang, sablon manual gitu kan. Wah, jadi keterampilan saya kan, gitu, kan. gitu. Terus juga saya di komputer paling enggak yang ngoprak-ngaprik komputer gitu kan, main pemrograman gitu kan, karena dulu S1 teknik informatika gitu kan, ya kita punya keterampilannya juga di situ. Nah, keempatnya saya pernah usaha lele juga, pembenihan lele gitu kan. Jadi itu lele juga pernah tapi gitu? gagal kan. Oh. Iya. Iya. Berarti gitu. gak cocok di air gitu ya. Dan nggak cocok di air. Iya, dan yang terakhir sebelum di pangan ini saya tuh usaha ini percetakan Bang. Ya usaha percetakan itu saya nggak main-main tuh. Waktu itu saya beli alat cutting, beli mesin fotokopi, beli mesin print, komputer ada beberapa unit pada saat itu gitu kan ya. Terus juga belajar desain Photoshop, Corel Draw gitu kan. Jadi emang pengen banget nih saya tuh bisa gitu kan, berhasil. Nah, saya himpun nih dari 5 keahlian itu, ternyata alhamdulillah sebenarnya nggak ada yang sia-sia walaupun gagal ya. Ternyata ada yang kepake. Sampai saat ini juga alhamdulillah nih, contoh kayak si Boy sendiri gitu kan. Ini hasil karya Ciboy, Ciboy sendirilah gitu ya kan. di sablon ya gitu kan. Jadi kita beli paperballnya dari pabrikan, karena kalau main di quantity gitu kan, main di quantity itu kan harus ada minimum order gitu kan. Makanya saya nggak sanggup untuk ranahnya langsung ke situ gitu kan. Akhirnya ya udah, dengan cara keterampilan saya tadi karena bisa nyablon, ya udah akhirnya kita sablon sendiri. Nah, itu lebih minim lagi kan. Iya, jadi intinya nggak ada yang sia-sia sih gitu. Makanya orang hidup itu kalau punya punya cita-cita ternyata nggak berhasil, jangan putus asa gitu. Coba terus ya, karena kalau kita semakin mencoba ya kan akan semakin tahu kan gitu. Betul. Karena kalau kita nggak gagal, kita nggak dewasa Pak. Bener nggak? Iya, belajar dari gimana kita mau belajar kalau kita nggak gagal. Justru dari kegagalan itu ada ilmu Bang. Nah, kalau kendala dalam memasarkan tuh produk tuh ada nggak sih kendalanya? Ya. Yang berat gitu. Pada saat itu kita kendala pemasaran untuk wilayah luar Jabodetabek ya. Saat ini kan kita Jabodetabek, dan alhamdulillah sekarang udah masuk Purwakarta, Banten juga udah masuk. Dan insya Allah nanti nih Bandung nih. Ya Bandung nanti di minggu besok dia bilang mau sampaikan antara deal atau enggaknya gitu kan. Di minggu besok dia akan kabarin gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa area ini Jabodetabek juga Jawa Barat gitu ya. Banten juga sudah masuk alhamdulillah gitu kan. Nah, salah satunya kendala kita adalah
pada saat itu kita belum punya kendaraan operasional Bang gitu kan. Itu yang jadi kendala. Terus sedangkan dari sisi operasional kan kita harus perhatikan gitu kan, biar adanya adonan itu kan harus ada uang yang berputar gitu kan. Sedangkan kalau kita alihkan langsung ke kendaraan, kita belum siap untuk hal itu gitu kan. Akhirnya itulah jadi PR-nya kita, jadi kendalanya kita. Akhirnya ya udah kita berusaha dari kendala itu kita coba deh nebeng dulu ke temen yang sudah punya kendaraan gitu kan. Ayo kita kan passing area di luar dari Jabodetabek. Akhirnya kita ini jalan dan ketemulah juga solusinya. Dan berjalannya waktu kan semakin kita bereksplor gitu ya, terus juga pengembangan sayap-sayap gitu kan juga nggak menutup kemungkinan dari profitnya itu kan bertambah, sehingga ya udah kita beraniin buat cari kendaraan deh gitu, buat operasional. Alhamdulillah sekarang udah ada. Seperti itulah. Semuanya itu emang benar. Jadi ya prosesnya kalau ada gitu. Iya, kalau solusi kalau ada kendala ya harus cari solusi kan gitu, orientasi pada solusi. Itulah salah satu karakteristik daripada pengusaha kan seperti itu, Bang. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita dengar gitu ya dari cerita Bang Sarta tuh, kesini dulu, kesono dulu, tapi nemu apa yang dia mau. Terus kayak tadi kan, kendalanya di kendaraan gitu kan. Dia jalanin dulu ya kan, terus aja, nggak berhenti di situ. Cuma, waduh ini nggak bisa nih di sini, udah stop dulu dah, atau ngalah dulu. Kan kebanyakan begitu kan Bang. Tapi kalau dia nggak, terobos aja dulu. Tapi di situ dapat lagi kan titik terangnya kan. Sampai sekarang punya kendaraan pribadi sendiri, maksudnya untuk operasional. Nah, omset dari awal berdiri dan omset usaha per hari ini agak sedikit rawan nih. Iya. Kalau ditanya soal omset gitu ya. Ya alhamdulillah dari awalnya kita hitungan kilo gitu kan baru dapat jutaan gitu kan. Nah, sekarang udah ratusan kilo, sekitar 600-an kilo. 600-an kilo untuk bakso, ciloknya aja. Per hari. Dan belum termasuk bakso gitu kan, sekarang udah menginjak di omset ratusan juta gitu kan, alhamdulillah. Dan berarti kan nanti nggak menutup kemungkinan kalau dari hitungan kapasitasnya udah tonan, berarti nanti kita bisa miliar. Itu kan gitu terus kan? Ya. Hitungan keseluruhan kan? Ya, untuk saat ini ya alhamdulillah masih ratusan juta lah Bang. Kalau untuk angkanya alhamdulillah ya kita paling nggak sedikitnya udah bisa membantu perekonomian orang lain lah gitu ya, untuk tambahan penghasilan. Karena kan membuka lapangan kerja untuk orang lain itu membantu banget guys. Muda, cerdik ya kan? Ini cendekiawan nih. Masih muda. Aduh. Iya ya kan. Sekarang omset dari puluhan sampai ke ratusan. Itu kalau dipikir ya benar kalau emang dia harus memutuskan resign, karena gaji itu ya toh mau sampai kapanpun lu kalau emang di perusahaan lu tuh tetap nggak bakal bisa jadi bos. Ya lu tetap aja karyawan ya karyawan, bener nggak? Di atasnya karyawan ya masih ada. Manajer mungkin ya. Di atas manajer masih ada lagi. Tapi kalau emang lu mau jadi bos ya usaha. Ini ada perkembangan lah. Nah, tapi usaha itu jangan dipakai main-main atau hanya mencontoh ya. Mencontoh dari orang atau mencontek lah gitu. Kalau memang mau usaha apapun itu kalau diseriusin ataupun dicari solusinya gimana pun di bidangnya gitu kan. Itu yakin bisa jadi orang sukses. Karena sukses itu nggak milih-milih orang. Lu harus sukses, ini harus sukses. Enggak, semua orang tuh berhak sukses. Ya. Gimana usahanya Bang? Betul. Gimana ikhtiarnya? Nah Bang, siapa sih orang yang menjadi motivasi selama ini di hidup Abang? Motivasi ya pasti. Semua orang itu pasti punya motivasi dalam dirinya ya. Kenapa sih saya harus sukses? Faktor why-nya itu harus dicari dulu kan. Nah, salah satunya yang jadi motivasi saya adalah ketika orang tua saya udah meninggal dunia, ya kan. Pada saat itu saya duduk di bangku kelas 3 SMK, gitu kan. Padahal saya punya janji dalam hati saya pengen bahagiain orang tua ketika saya nanti udah lulus sekolah, saya bekerja gitu kan. Ternyata ya Allah tuh berkata lain nih, takdirnya berkata lain. Yang tadinya kita emang udah gigih banget nih pengen bahagiain orang tua, sempet down nih Bang. Ya, orang yang jadi motivasi saya, orang tua saya, ibu saya gitu ya, udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi buat apa saya harus kerja, harus
kerja keras untuk dapetin sesuatu Iya. gitu kan. Karena yang dituju udah nggak ada, inspirasi saya udah nggak ada gitu kan. Nah, makanya begitu saya down, saya dapat pencerahan nih dari salah satu guru saya gitu kan, guru sekolah. Pada saat itu dia bilang, hidup itu kita terus berjalan. Mau nggak mau kita harus hidup gitu kan ya. Jangan pernah berputus asa. Orang-orang yang sudah tidak ada itu sebenarnya ya jasadnya yang nggak ada kan katanya begitu. Iya. Tapi ruhnya itu ada. Dia tetap lihat kok dari kejauhan kita gitu kan. Bahkan bisa merasakan ketika kita ada sesuatu yang bisa kita hadirkan, hadiahkan untuk beliau gitu kan. Makanya ya itu akhirnya jadi motivasi saya nih orang tua ya. Nah, begitu saya udah nikah, motivasi saya nikah adalah istri. Begitu istri hamil punya anak gitu kan, kita anak. Begitu Bang, begitu aja terus. Makanya orang hidup itu jangan sampai kita itu lost aja begitu, tapi harus ada tamparan-tamparan sesuatu yang memang kita buka pintu itu emang ada goal setting yang kita maksud gitu buat kan, ngebangkitin kita sendiri ya. Iya begitu. Untuk pemacu maksudnya begitu. Iya. Kalau nggak ada power di situ ya gimana, lemes aja hidup lu. Kita kan pasti ngapain lagi sih gua katanya, udah nggak ada yang dituju, tapi emang sosok orang tua itu yang jadi ya bagi saya emang ibu itu adalah sumber inspirasi ya kan, karena berderai air matanya itu menjadi pemicu kita untuk bangkit. Orang ketika dimotivasi ya kan, mungkin sejam 2 jam dia masih membara ya kan, atau udah 1 hari kemudian udah hilang lagi gitu. Tapi kalau sudah dihadirkan faktor why, faktor kenapa sih saya berhasil, siapa sih yang harus saya bahagiakan gitu kan. Nah gitu, jadi itulah yang selalu siapa sih gitu kan. Tapi benar itu Bang, maksudnya tuh apalagi kita punya di hati gitu kan, atau benar di hati kita orang yang spesial yang harus memang benar-benar kita angkat dan kita muliakan gitu, atau kita banggakan. Itu jadi benar-benar power yang bakalan ini lu terus gitu. Itulah jadi faktor intrinsik gitu kan, faktor yang dari dalam. Ketika sudah dipercikan api udah membara lagi dia. Nah gitulah. Itu benar. Itu cakep tuh kata-katanya tuh tadi tuh. Nah, pesan-pesan buat kawan-kawan ngobak nih. Biar mereka tuh yang masih muda mau usaha, terus emak-emak diem di rumah dapetin cuan atau gimana kan, zaman sekarang tuh sulit cari kerja. Tapi menurut saya tuh sulit memang cari kerja kalau kita cari kerjaan. Tapi kalau kita cari duit tuh gampang, men. Udah enggak, Bang? Asal kembali lagi Bang, usaha Bang. Nah itu. Coba pesan-pesannya buat kawan-kawan kita nih di rumah nih yang lagi pada nonton nih, Bang. Iya gitu, ya oke. Sebenarnya ini Bang Nanang juga tahu nih, ya kan, rahasia sukses itu, ya kan. Iya kan sekarang kan Bang Nanang itu sebagai ownernya di pelayanan servis AC gitu kan, punya karyawan, juga sekarang mendirikan channel podcast yang luar biasa nih, bisa menginspirasi. Nah, mungkin saya diundang ke sini ya sebelumnya juga udah ucapin terima kasih banyak, dan sebagai mungkin penutup kali ya ini ya. Oh, enggak penutup. Cuman maksudnya tuh biar memotivasi aja gitu dari Bang Sarta yang pengalamannya itu banyak gitu kan, ataupun kalau kesannya biar mereka tuh yang anak muda di sini tuh terbangun gitu jiwa-jiwanya. Mungkin sedikit untuk motivasi teman-teman gitu ya, teman-teman dari kawan ngobak buat yang mau usaha gitu kan. Kalau saya pribadi, saya mempunyai rumus sebenarnya, Bang. Jadi rumus yang saya pakai itu seperti halnya baju yang saya pakai nih. Baru saya buka ya. Ini adalah paksa, ya kan? Orang itu kalau mau berhasil kan harus dipaksa. Orang mau berbagi, sedekah aja harus dipaksa. Baru nanti lama-lama dia ikhlas gitu kan. Makanya saya ambil teori paksa ini dan saya implementasikan nih, Bang, ya kan. Saya realisasikan dengan actionnya. Makanya paksa itu mengandung pray, attitude, knowledge, skill, dan action. Pray itu ya kalau bahasa Inggrisnya kan berdoa gitu kan. Spiritualnya kita harus kita bangun, Bang. Karena ini orang berhasil mungkin di akademisi, dia pintar di akademisi, dia ranking, ya kan, dia punya predikat yang bagus lah gitu kan. Tapi kalau spiritualnya dia merasa saya hebat nih, karena kan saya pintar gitu kan, dia merasa dari situ, itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya sombong. Malah sombong ya, membangun diri dia sendiri buat angkuh gitu. Angkuh, padahal dia nggak tahu gitu kan.
sebenarnya yang memberhasilkan dia itu ada Maha Kuasa kan, ada Allah betul. Subhanahu wa taala, yang Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang terus tuh diawasi setiap harinya. Makanya itulah yang dibangun spiritualnya ya kan, melalui dengan berdoa. Terus juga kita gimana sih ya caranya untuk menghadirkan keridoannya. Salah satunya mungkin kalau orang usaha gitu kan, orang kerja juga sama kan, dapat penghasilan, jangan lupa lah berbagi kayak gitu. Itu salah satunya, iya, sedekah. Lalu yang selanjutnya adalah attitude. Ya, punya attitude, punya karakter gitu kan ya. Salah satunya attitude yang harus dibangun gitu kan. Karena kalau orang misalnya ya, dia mau bangun usaha, attitude-nya udah naik duluan gitu kan, udah nggak ada kesopan santunan itu yang dibangun gitu kan, orang tuh akan nolak gitu kan. Siapa lu, kok lu bertamu sama gua, lu nawarin sesuatu produk yang sifatnya mau gua beli, tapi kok lu angkuh banget sih, attitude-nya. Makanya adab lah ya. Iya, begitu lah. Terus punya adab dulu. Iya. Lalu kemudian ada knowledge nih. Knowledge berarti kan pengetahuan, yaitu tadi mau dia sebagai pengusaha, kita harus cari tahu nih pengetahuan tentang bidang pangan. Misalnya kita mau fokusin di bidang pangan ya kan, usaha itu di bidang pangan harus apa sih, misalnya cara pengolahan yang baiknya harus seperti apa sih gitu kan. Lalu nanti kalau udah berdiri gitu kan, sudah pemasarannya sudah meluas, penting nggak sih legalitas gitu kan, perizinan, ya itu kan salah satu pengetahuan juga gitu kan. Terus juga bagaimana caranya membangun strategi agar yang sifatnya tuh nggak statis, tapi kita berpikir yang dinamis, taktis gitu kan. Itu salah satu daripada knowledge juga gitu kan. Lalu kemudian ada skill. Ya, skill tadi. Makanya tadi saya bilang kan, saya juga dikasih tahu salah satu sama orang yang sudah expert ya. Dia tuh mengatakan bahwasannya itu tadi, orang mau berhasil harus punya 5 keterampilan, 5 skill, ya kan. Nah, nanti dari 5 keahlian itu mulai tuh dikerucutkan. Kalau dia emang mau dimatangkan di bidang kuliner gitu kan, hal-hal apa yang harus dibangun di bidang kuliner gitu kan, dan skill apa sih yang kira-kira tuh sudah mendukung untuk dia jalankan di bidang kuliner tadi gitu kan, gitu. Makanya studi banding juga harus gitu ya. Lalu kemudian ada juga actionnya. Ya, jadi kalau kita berdoa udah ya kan, terus sikap kita bangun juga pengetahuannya udah, lalu skillnya kita udah punya gitu kan, keterampilannya udah punya. Kemudian jangan ragu-ragu, action aja gitu, karena sesuatu itu akan kita pelajari, nggak hanya teorinya, tapi pas saat praktek itu kita akan menemukan tuh, kegagalan saya di sini, kelemahan saya di sini, saya cari tahu gitu kan. Betul. Seperti itulah. Jadi lebih kurangnya itulah yang saya saat ini sampai saat ini gitu kan. Kita nggak lupa, kita pakai rumus juga gitu kan, untuk dapetin goal settingnya tadi. Betul. Gitu. Semuanya itu harus tahu dulu seluk-beluknya. Jangan main nyebur aja loh, bawa ada buaya dimakan loh. Oh iya kan gitu, nggak konyol juga kan. Betul. Tadi juga saya kan kayak gitu, dari awal saya cerita, begitu saya mau totalin di usaha kan, saya kerja dulu kan, saya bangun dulu nih gitu kan. Observasi juga nih, kira-kira gimana sih kelanjutannya usaha di Ciboy gitu kan. Ketika memang udah ketemu rumusnya, ya udah gitu nih. Ini ketika kita totalin, berarti kan kita udah full waktu kan, udah nggak paruh lagi waktu gitu kan. Nah, ketika full waktu itu kan kita udah pasti totalitas tuh, karena sumber penghasilan kita hanya satu. Iya. Makanya kalau mau berhasil ya, kalau udah titiknya emang satu, sumber penghasilan kita hanya satu, pasti kita akan mikirin satu titik itu kan. Makanya kita akan fokus. Karena takut kalau enggak. Iya. Kalau kita cuman bla-bla itu takut udah di sini doang gitu kan, penghasilan di sini doang. Enggak sampai jalan, kacau. Harus pinter berarti waktu nekat itu bukan cuma nekat aja. Kalau zaman dulu boleh nekat asal. Tapi kalau zaman sekarang lu nekat cuman modal nekat doang. Itu salah besar, men. Yang ada mah lu kelilit hutang. Nah, ini pertanyaan sebelum kita closing ya. Apa sih cita-cita Bang Sartan yang masih belum tercapai gitu? Waduh, iya ada. Setiap orang pasti punya cita-cita kan. Nah, salah satunya ketika kita sudah di posisi sekarang gitu kan, kita udah paling enggak gitu kan,
udah sedikitnya ya kan orang-orang di lingkungan kita sudah banyak yang kita perhatikan, bahkan juga karyawan kita perhatikan. Nah, salah satunya yang jadi cita-cita saya adalah saya kepingin banget punya yayasan pendidikan yang sifatnya tuh dari dana CSR-nya perusahaan, misalnya ya. Kalau saat ini kan kita masih perusahaannya perorangan. Ketika nanti sudah lembaga gitu kan, sudah jadi perusahaan yang sifatnya mungkin PT nanti gitu kan. Nah, begitu ada dana CSR itu dari perusahaan kita alihkan untuk pemberdayaan di yayasan sosialnya kita. Jadi kita punya yayasan, kita himpun nih mereka-mereka yang mau belajar berwirausaha melalui akademisinya gitu kan ya. Kita fasilitasi mereka gitu kan dengan biaya ya udahlah nggak usah dipikirin kan udah ada nih gitu kan, udah ada dari dana CSR-nya perusahaan kita. Yang penting intinya sifatnya kita hanya untuk berbagi di sini, berbagi dari sisi ilmu pembekalannya ya kan, berbagi dari sisi keterampilan langsung dia praktek langsung di sektor usaha gitu kan. Nah, nanti kita berikan itu. Nah, itu salah satunya. Dan juga salah satu yang jadi cita-cita saya adalah membangun rumah-rumah coupling untuk karyawan internalnya kita. Cakep. Jadi gini, orang kan nggak semuanya orang tuh mindsetnya punya orang tuh pengen usaha biar sukses kayak mereka. Enggak juga. Ada juga orang yang udah berkali-kali gagal, ternyata akhirnya dia hanya memang passionnya di di kerjaan. Akhirnya ya udah, kita yang udah ada di posisi ini kita harus pikirin buat mereka gitu kan di hari tuanya. Makanya untuk internal karyawan saya sendiri tuh saya udah pikirkan gitu kan. Kalau misalnya sekarang saya ada karyawannya ada 9 karyawan, berarti paling enggak saya punya 9 unit rumah gitu kan yang dimana siap huni untuk karyawan saya yang sudah setia gitu kan. Seperti itulah untuk hari tuanya mereka. Ya, buat para pengusaha yang mempunyai anak buah ataupun pekerja, ini nih jarang banget nih model beliau nih. Maksudnya memikirkan kesejahteraan pekerjanya gitu kan, sampai mau membangun pendidikan tadi ya? Ya, yayasan pendidikan itu demi kesuksesannya kita semua, maksudnya kesejahteraan kita semua dalam lingkupan ataupun dalam lingkarannya Bangsa Harta. Ya, karena saya lihat gini, banyak orang-orang di sekeliling kita. Misalnya contoh tempat produksi kita lah gitu kan, di sekelilingnya itu kan ada orang yang kurang mampu gitu kan. Ya mungkin udah sebatang kara, juga ada anak yatimnya gitu kan. Nah, makanya kalau kita punya yayasan ya udahlah gitu kan. Kita kan emang tempatnya di sini buat berbagi. Mereka kita ajarkan tentang keterampilannya gitu kan. Buat apa gitu kan yang sekiranya bisa menghasilkan dia, bisa menopang dia untuk sehari-hari gitu kan. Juga pendidikannya untuk yang masih muda nih, masih punya harapan panjang gitu kan. Untuk masa depan juga. Karena kalau sudah punya pendidikan secara akademisi lalu dibarengi dengan prakteknya kerja lapangan misalnya gitu kan, kita arahkan untuk mereka jadi seorang pengusaha juga. Betul. Makanya akan lebih klop tuh gitu kan. Jadi di akademisnya dia dapat mindset sebagai pengusahanya juga dapat. Jadi punya bekal untuk dia nanti berjuang hidup gitu kan. Ya, mudah-mudahan ya, minta doanya ya teman-teman dari kita doain buat kawan ngobak ya kan. Kita doain bareng-bareng karena di cita-citanya beliau aja masih memikirkan sesama. Maksudnya sesama tuh ya kayak kita karyawan ataupun semua orang yang mau belajar hayu ditampung, itu hanya cita-cita sebenarnya kan, tapi beliau masih memikirkan ke situ. Enggak kayak maksudnya tuh ya gua owner, lo kerja di gua ya lo harus ngasilin duit untuk gua sendiri, memperkaya diri sendiri. Kebanyakan begitu Bang ya. Enggak. Saya bukan menyinggung yang lain, tapi kebanyakan tuh seperti itu. Lo kerja sama gua dan hanya memperkaya diri sendiri. Tapi beda lagi dengan cendekiawan kita nih yang masih muda ini tuh masih memikirkan kesejahteraan sesama umatnya. Amin, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, bisa banyak lagi bermanfaat untuk sesama. Gitu. Oke, sekian dulu acara ngobak kali ini dengan udah di akhir ini. Udah di akhir. Tadi kan bilang saya kira itu tadi udah penutup tuh. Di akhir Di akhir pertanyaan tadi kan. Sekarang kita akhirin aja videonya karena kan durasinya juga nggak cukup ya. Udah 1 jam ya hampir. Udah mau 1 jam ya.
Jadi Agak kerasa nggak berasa emang. Kerasa ya. Kalau udah ngobrol. Mm-mm. Tapi di belakang layar kita lanjut, Bang. Lanjut. Oke, siap ya. Oke, siap. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, terus terima kasih banyak juga yang masih nontonin atau pantengin videonya ini sampai sekarang, sampai detik ini nggak di skip. Wis, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.